Cara meningkatkan keyakinan. Ya. Yang paling mudah itu kalau kita punya teman orang-orang yang yakin, yakinnya kuat. Ya, dengan kumpul bersama orang-orang yang yakinnya kuat itu nanti dengan sendirinya keyakinan kita jadi kuat. Dengan sendirinya. Karena hati yang satu itu akan menular kepada hati yang lain. Yakinnya seorang itu bisa akan tertular pada orang lain. Jadi akan semakin yakin. Kalau punya teman atau guru yang punya keyakinan yang kuat. Tapi kalau nggak ketemu dengan semua itu, maka dengan ilmu, ya belajar. Belajar bagaimana? Belajar kita ini meyakini apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari semua itu tentang bagaimana Allah Maha Kuasa, tentang bagaimana Allah Maha Bisa, ya, tentang bagaimana kisah orang-orang yang terdahulu, baik nabi maupun rasul maupun orang biasa, ya, para wali Allah taala yang berada di masa lampau yang diabadikan dalam Al-Qur'an maupun yang ada dalam kehidupan sebelum kita. Kisah-kisah dari orang-orang soleh. Dengan pelajari kisah-kisah tersebut, pelajari ilmunya Allah taala, maka dengan sendirinya nanti yakinnya akan muncul. Saya akan ngasih contoh yang mudah begini. Ada jembatan di atas sebuah sungai. Ya, jembatan di atas sebuah sungai. Jembatannya tampak bagus. Saya mau nanya ini. Kalau kita naik mobil, kita kan nyebrang begitu saja, toh? Ya. Jalan begitu saja. Ya. Kenapa kita jalan begitu saja? Yakin jembatannya kokoh. Emang udah kita ukur jembatannya kokoh? Enggak. Belum. Emang kita berhenti ngetes dulu, lempar batu ya? Atau kasih apa di situ, kira-kira rubuh enggak nih jembatannya? Belum. Tapi yang buat kita yakin jembatan ini kokoh apa? Satu, kita melihat mobil yang lewat di situ. Oh, aman-aman saja kok. Kuat nih jembatannya. Kalau lihat sudah ada yang lewat di situ, dan ternyata jembatannya itu oke-oke saja, maka kita dengan santai, oke-oke saja. Bismillah. Yang kedua, karena jembatan ini dibangun oleh perusahaan, ya, developer yang betul-betul memang dia itu sudah dikenal. Mungkin ada palangnya di situ, ada plakatnya, ada tulisannya ya. Ya, ini dibuat tahun sekian oleh perusahaan ini. Kita tahu, ini perusahaannya nggak mungkin macam-macam nih kalau buat ini. Dia akan buat yang sebaik mungkin. Kita yakin pada perusahaannya, kita yakin kepada insinyurnya, kita yakin kepada orang-orang yang bekerja mengerjakannya, maka kita akan jalan lewat situ. Ini semua berdasarkan apa? Ilmu. Ya, berdasarkan ilmu. Atau yang ketiga, ini yang paling asyik, yaitu karena kita udah pernah lewat situ. Oh, jembatan oke kok ini. Jadi kita nggak butuh apa ilmunya orang lain, kita nggak butuh keterangan orang lain. Saya udah lewat situ aman kok, nggak apa-apa jembatannya. Ya jembatannya nggak apa-apa. Nah inilah cara meningkatkan keyakinan, termasuk dengan cara yang terakhir. Gimana itu? Ya dilatih. Kalau nggak dilatih nggak bisa. Ya, sedekah ini akan menghindarkan dari bencana. Ya dilatih. Ketika di pom bensin misalnya, kemudian kita beli entah premium, entah kita beli solar, misalnya kita beli 400.000, kita bayar 500.000. Ya. Terus itu yang jaga ngomong, "Pak, ini kebanyakan. Ini cukup 400.000." Kita ngomong, "Yang 100.000 buat antum, buat Anda." Ya, buat tambah-nambah, beli gula, teh atau ngopi terserah gitu. Orangnya senang nih. Tapi kita niatkan nih, yang 100 ini biar selamat di jalan ini. Biar selamat di jalan, dilatih. Nah, nanti kita ketika menghadapi hal-hal yang sudah di jalan ternyata selamat, kita akan ingat, oh ini tadi saya sedekah di sana ini. Maka kan mulai meyakini, oh sedekah ini nolong saya. Sedekah ini menyelamatkan saya. Ya perlu dilatih. Ya kalau nggak dilatih nggak bisa. Kalau nggak dilatih nggak bisa. Semakin dilatih, semakin diasah, yakinnya akan semakin kuat. Dulu orang-orang zaman dahulu, ya itu kalau ngelajarin yakin anaknya itu sampai ada yang satu kisah nih ya, ini kisah nyata. Tetapi mungkin jadi seperti dongeng kalau diceritakan sekarang. Satu ibu tuh pengen ngajarin anaknya bahwasannya rezeki semua Allah yang ngasih. Dan kamu kalau minta sama Allah pasti diberi sama Allah Ta'ala. Maka si ibu ketika anak itu pulang sekolah minta makan, selalu anaknya diajak masuk ke dalam kamar, kemudian kamarnya itu ditutup, kemudian anak sama ibu ini berdoa bersama.
Ya, mari kita minta sama Allah, ya Allah beri aku makan siang, ya Allah beri aku makan siang. Berdoa bersama. Sementara pembantu nyiapin makan di meja makan. Ya Allah beri aku makan siang. Dari kecil, kemudian pintu dibuka, ternyata di meja makan udah terhidang makanan, anaknya senang, ibunya ngomong, nih kamu minta sama Allah. Diberi sama Allah Subhanahu wa taala. Dilakukan itu selama bertahun-tahun. Sampai suatu ketika si anak pulang sekolah, ibunya lagi pergi. Ibunya lagi pergi. Si anak masuk kamar seperti biasanya, angkat tangan doa. Keluar kamar anaknya, kemudian ibunya datang lihat anaknya lagi makan. Ibunya nanya sama pembantunya, kamu siapkan makan? Enggak. Maka ibunya nanya sama anaknya, kamu dapat makanan ini dari mana? Maka dia sama anaknya, ya seperti kemarin. Masuk kamar, saya doa minta sama Allah Ta'ala. Saya minta sama Allah Ta'ala. Allah beri saya makanan seperti kemarin dan seperti sebelumnya. Nah, ini juga seperti keyakinan Sayyidatuna Maryam alaihissalam. Ketika berada di mihrab, berzikir, berdoa minta sama Allah Ta'ala, Allah munculkan makanan di kamarnya Sayyidatuna Maryam, maka ketika Nabi Zakaria alaihissalam membuka pintu mihrab tersebut dan lihat ada makanan, kaget. Nabi ini kaget ya. Anna laki hadza, wahai Maryam, kamu dapatkan semua ini dari mana? Min indillah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang betul harus kita latih anak-anak kita, latih diri kita sendiri, dan kita mendengarkan kisah-kisah. Insya Allah yakin akan semakin kuat. Jazakumullah khairan.